wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Clara Mita Hanusa dengan NIM 13201340014, kelas 5A, jurusan Administrasi Bisnis Terapan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas saya dengan judul materi yaitu efek kesehatan, keuangan, dan perusahaan, karakteristik pelaporan terintegrasi. Pelaporan terintegrasi hingga saat ini masih disusun secara sukarela sehingga masih sangat sedikit perusahaan yang bersedia menerapkannya. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dari 20 badan usaha milik negara atau BUMN tahun 2012 sampai 2018 atau 140 poll observasi. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi pengaruh indikator kesehatan keuangan dan karakteristik perusahaan terkait ukuran umur dan jenis perusahaan atau industri pada luas lingkup pengungkapan pelaporan terintegrasi BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini meliputi analisis statistik, deskripsi, dan analisis inversional. Yang pertama, pertemuan iklan pengantar konsep pelaporan keuangan telah berkembang secara dinamis dalam 20 tahun terakhir. Perkembangannya dianggap lebih cepat dibanding dengan dampak langsungnya terhadap pemangku kepentingan lingkungan sosial, bahkan lingkungan global. Perkembangan pelaporan tidak hanya terfokus pada kinerja keuangan, tetapi juga pada penyampaian informasi non-keuangan yang terintegrasi. Konsep pelaporan terpadu ini muncul setelah diperkenalkannya konsep report linear dan sustainability reporting. Konsep report linear diperkenalkan oleh John Elkington 1988 dan mencakup 3 pilar utama yaitu People, Planet, dan Profit. Ketiga pilar tersebut merupakan ukuran untuk menilai keberhasilan perusahaan dengan 3 kriteria yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berdasarkan konsep report linear, perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan stakeholder daripada pengembangan saham. Dalam konteks ini, perusahaan perlu menjadikan sustainability reporting sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitik beratkan pada keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hal ini karena perusahaan diharapkan lebih transparan dan berkomitmen untuk meningkat kualitas hidup. Yang kedua, pengembangan hipotesi kesehatan keuangan dan pengungkapan pelaporan terintegrasi. Buitenda et al. 2007 mengungkapkan bahwa entitas dengan peluang pertumbuhan yang lebih tinggi cenderung mengungkapkan informasi lebih banyak daripada entitas dengan peluang pertumbuhan yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan entitas dengan pertumbuhan yang lebih baik tentunya memiliki kinerja keuangan yang lebih baik pula. Selain itu, entitas ini juga akan membutuhkan sumber daya yang besar dan waktu dekat. Tata kelola yang baik dan diperoleh pengembangan saham minoritas dapat menurunkan biaya modal sehingga investor cenderung membiayai jenis entitas ini. Hal ini sejalan dengan teori di mana manajer sebagai agen bertugas untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang diterima baik oleh pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik tentunya akan mengungkapkan informasi yang lebih relevan, lebih berkualitas, dan lebih baik dibandingkan perusahaan dengan kinerja keuangan yang buruk. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang buruk berusaha untuk menyembunyikan kinerja mereka daripada pemangku kepentingan dan menghindari risiko yang dapat membahayakan posisi mereka. Yang ketiga, metode data dan analisis penelitian ini merupakan penelitian eksploratory di mana sifat eksploratory yang dilakukan dalam penelitian ini adalah causal explanatory,
yang bermaksud untuk menjelaskan pengaruh indikator kesehatan keuangan BUMN, umur, dan jenis industri BUMN terhadap sejauh mana mengungkapkan pelaporan terintegrasi BUMN. Sebelum menjelaskan pengaruh tersebut, dilakukan analisis mengenai kondisi kesehatan aspek keuangan BUMN yang mengacu pada peraturan Menteri BUMN. Fokus penelitian ini adalah kinerja keuangan BUMN di Indonesia. Populasi penelitian adalah seluruh BUMN yang terdaftar di BEI yang berjumlah 20 perusahaan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka sejumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 BUMN dalam periode pengamatan selama 7 tahun, atau jumlah keseluruhan pengamatan adalah 140. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat data keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan BUMN yang dipublikasikan. Yang keempat, hasil statistik deskriptif. Pengujian statistik deskriptif bertujuan untuk menemukan gambaran umum dari data. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata kondisi kesehatan keuangan BUMN adalah 6,5. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kondisi kesehatan keuangan BUMN yang diamati menunjukkan tingkat kesehatan keuangan yang baik dengan nilai konversi A. Tetapi berdasarkan nilai minimum masih ada yang mengalami kondisi tidak sehat atau B. Dengan nilai 4 rata-rata tingkat penghukuman pelaporan terintegrasi BUMN adalah 94%, artinya hampir seluruh komponen pelaporan terintegrasi berdasarkan indeksi IRCJ telah diungkapkan oleh BUMN. Yang kelima, diskusi indikator kesehatan keuangan BUMN berpengaruh terhadap luas pengungkapan pelaporan terintegrasi hasil analisis regresi pada model regresi. Sebagaimana disajikan pada tabel 3, hal ini terlihat dari nilai signifikansi dan beta yang menunjukkan angka negatif. Artinya semakin rendah tingkat kesehatan keuangan BUMN akan cenderung meningkatkan luas pengungkapan integrat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ibrahim 2014 yang mengungkapkan bahwa semakin rendah indikator kesehatan keuangan yang diproyeksikan dengan profitabilitas, maka semakin tinggi upaya perusahaan untuk memberikan pengungkapan sukarela dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kesehatan keuangan, semakin rendah tingkat pengungkapan IR. Hal ini dapat terjadi karena membaiknya kinerja kesehatan keuangan perusahaan. Perusahaan semacam itu merasa memiliki keuangan kompetitif di sektor industrinya, sehingga peningkatan luas pengungkapan dalam IR dianggap bukan lagi penempatan nilai perusahaan. Hal ini juga terungkap dalam grafik uji rata-rata yang menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan IR meningkat ketika suatu BUMN memiliki indeks kesehatan keuangan atau BB tidak sehat, tetapi kemudian menurun ketika berada dalam kriteria sehat A dan AA, dan kemudian meningkatkan ukuran perusahaan mempengaruhi luasnya terintegrasi pengungkapan pelaporan. Artinya, semakin kecil ukuran suatu BUMN, maka BUMN tersebut akan cenderung semakin meningkatkan luas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan hasil pengujian hipotesis sebelumnya dan semakin meningkat bahwa dalam teorisinya perusahaan yang sedang dalam fase pertumbuhan dari segi ukuran perusahaan akan berusaha memberikan sinyal positif kepada calon investor melalui pengungkapan yang lebih luas dalam integrated reporting untuk menciptakan peningkatan nilai perusahaan. Yang keenam, kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi pengaruh indikator kesehatan keuangan dan karakteristik perusahaan terkait ukuran umum dan jenis industri BUMN terhadap tingkat pengungkapan integrated reporting BUMN yang terdaftar di BEI. Berdasarkan analisis, bukti empiris yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator kesehatan keuangan
dan ukuran BUMN berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dipastikan bahwa semakin rendah tingkat kesehatan keuangan dan ukuran suatu BUMN, maka semakin besar cakupan pengungkapan pelaporan terintegrasi. Namun demikian umur BUMN dan jenis industrinya tidak mempengaruhi luas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang tercatat di BEI dengan periode yang lebih pendek mengungkapkan lebih baik informasi untuk mengurangi skeptisisme dan asumsi risiko tinggi dan calon investor dibanding dengan perusahaan yang telah terdaftar dengan periode yang lebih lama. Umur perusahaan tidak serta merta-merta luas pengungkapan perusahaan baik dalam hal pengungkapan sukarela maupun pelaporan terintegrasi. Selanjutnya, jenis industri tidak berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan pelaporan terintegrasi. Hal ini dapat terjadi karena belum adanya kebijakan atau peraturan tentang kewajiban pengungkapan yang mewajibkan perusahaan untuk menyusun pelaporan terintegrasi. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kesehatan BUMN dinilai hanya dari aspek finansial karena keterbatasnya data yang diperoleh. Hal ini tidak mencerminkan aspek operasional dan administratif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menghitung kesehatan BUMN dengan mempertimbangkan aspek lainnya atau operasional dan administrasi. Juga sehingga hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Kedua penelitian ini masih mengukur sejauh mana pengungkapan integral reporting hanya berdasarkan ukuran kuantitatif, belum mengukur kualitas integrity reporting. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan hal tersebut dengan mengklasifikasi kedalaman informasi yang diperoleh dalam laporan tahunan perusahaan sehingga tidak hanya berfokus pada pengukuran keberadaan komponen pengungkapan informasi. Demikianlah penjelasan dari materi saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah diucapkan. Sekian dan terima kasih.